bagaimana cara selamat. Yang pertama, Pak, ini pondasi paling utama, ini syarat, dan ini cara paling prinsip agar kita bisa selamat dari riba. Ketahuilah bahwa riba tidak menyegerakan rezeki, tidak menambah rezeki, tidak menjadikan kita kehilangan rezeki. Masing-masing terlahir ke dunia dengan membawa suratan takdir rezekinya. Maka percayalah bahwa rezeki kita tidak bertambah gara-gara hutang dengan riba. Rezeki kita juga tidak hilang, terhapus. Malaikat lupa untuk mengantarkan rezeki itu kalau kita tidak hutang. Tidak. Kita akan mendapatkan jatah kita secara utuh. Inna ruhal kudus, kata Nabi SAW. Artinya malaikat Jibril atau ruhal kudus. Nafatha fi ra'i, membisikkan kepada aku, menyampaikan wahyu padaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali setelah mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Maka apa pesannya? Pesan Nabi, khudhul halal wadaul haram. Tempuh cara yang halal, tinggalkan cara yang haram. Yang kedua adalah kita itu belajar sabar. Karena itu para ulama mengatakan sabar itu ada 3 level. Sabar ketika mendapat musibah. Sabar dari melakukan dosa dan maksiat. Orang yang terjatuh dalam dosa itu sebabnya karena dia tidak sabar menahan nafsu. Yang ketiga, ini level sabar yang paling tinggi, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua apa? Sabar. Sabar, kata orang. Sabar itu ada batasannya, Ustaz. Kalau sabar terus ya capek, katanya kan gitu, Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Hanya ada satu pilihan, Pak. Manusia sebagai hamba itu hanya punya satu pilihan, sabar. Kalau tidak sabar pasti dosa, Pak. Orang yang kehilangan sabar, dia akan kehilangan status sebagai manusia. Dia akan berperilaku seperti binatang. Karena sabar itu salah satu hal yang membedakan manusia dari binatang. Kiat yang ketiga. Semua urusan itu butuh ilmu, Pak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Imam Syafi'i itu berpesan, siapa yang pengen sukses dunia, apapun, harus pakai ilmu. Pengen urusan akhirat juga harus pakai ilmu. Jangan dikira bangun gedung, pokoknya saya niat baik bangun masjid. Jadi masjid, Pak? Tidak jadi masjid, Pak. Kalau tidak pakai ilmu. Niat baik tidak cukup. Harus didasari oleh ilmu, Pak. Yang terakhir, agar kita itu bisa mudah selamat dari riba, Pak. Jangan terperdaya dengan propaganda. Prostitusi itu tidak lagi dinamakan zina, Pak. Itu dianggap sebagai profesi pekerja komersial. Percaya itu sebagai pekerjaan, Pak? Tidak. Maka kita harus paham tadi, Pak. Makanya saya awali dengan penjelasan apa itu riba. Agar kita tidak terperdaya dengan perubahan nama. Ya, maka jangan terperdaya dengan propaganda. Ya, sehingga hukum Islam itu dikaitkan dengan substansi, hakikatnya bukan dengan nama. Dan sebagai penyempurna adalah doa kepada Allah SWT. Agar Allah teguhkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah SWT, niscaya kita tidak akan bisa teguh di atas agamanya. Tergoda oleh nafsu, tertipu oleh propaganda, dan hanyut dalam ketergesa-gesaan dalam memenuhi kebutuhan kita. Doa, teruslah berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menyelamatkan kita dari segala macam dosa, termasuk dosa riba. Baik.